Mari luangkan waktu untuk menuliskan sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti dan saksi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin. Saya pribadi sangat mendukung apa yang Ustadz Ali Saman sedang kembangkan, Masya Allah, dari sekolah. Dan siapapun yang muslim sedang mengembangkan pendidikan itu penting sekali. Dan perlu teman-teman atau ananda di sini, siswa dan siswi, mengetahui, bahkan mungkin walaupun sudah tahu, sering mengulang-ulangi tentang keutamaan masalah ilmu. Islam adalah agama ilmu. Islam adalah agama ilmu. Tidak ada tempat bagi orang bodoh dalam Islam. Kita punya kewajiban untuk selalu menggali ilmu. Dan ilmu itu tidak akan pernah ada batasnya. Makanya baginda Nabi SAW mengatakan dalam hadis, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban, bukan pilihan untuk setiap muslim. Maksudnya menuntut ilmu agama. Kalau jurusan-jurusan lain selain agama, itu opsional, pilihan. Tapi belajar agama bukan pilihan. Wajib mengetahui sholat, zakat, puasa, haji, yang wajib merupakan rukun Islam. Juga hal-hal yang wajib lainnya. Masalah tutup aurat, bakti kepada orang tua. Dan juga wajib mengetahui apa yang Allah haramkan. Zina diharamkan, riba diharamkan, ya, manipulasi, mencuri, memukul, membunuh. Dan apa kira-kira hikmah dari semua itu? Harus dengan belajar. Islam punya ciri khas sendiri. Ilmu. Hidup kita semua untuk ilmu. Tidak ada yang lainnya. Bagaimana kita belajar apa yang Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Nanti akan kita koneksikan dengan masalah tujuan hidup itu. Tapi saya ingin berbagi bagaimana statement yang disampaikan oleh Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu tentang masalah ilmu, supaya teman-teman pada saat sekolah seperti ini dan teman-teman yang mengajar juga, teman-teman yang mendirikan lembaganya, terus semangat dan tidak pernah putus asa, karena semua yang kita kerjakan bagian daripada perintah agama ini. Perintah agama, Ustaz, ya. Kata beliau, ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu laka hasanah. Selalu tuntut ilmu agama itu, karena kalau kau belajar ilmu agama itu akan menjadi poin pahala untukmu. Wa talabahu ibadah. Menuntutnya adalah sebuah ibadah. Wa mudzakaratahu tasbih. Mudzakara itu artinya sering mengulang-ulangi, menghafal, mencari tahu. Maka itu dihitung tasbih. Ini kata sahabat Nabi Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wal bahthu anhu jihad. Kemudian lebih dalam lagi, ya, menekuni, mencari tahu, mengembangkan ilmu itu adalah dihitung jihad. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu, itu adalah sedekah. Terus kemudian setelah tahu dan kita mengajarkan kepada orang lain yang belum tahu adalah sedekah darimu. Kemudian beliau menutup mengatakan, wal qurba li ahlihi, atau taqarrubuka li ahlihi qurbah. Artinya engkau berusaha untuk dekat dengan orang-orang yang memiliki ilmu itu, para guru, ya, para pengajar, para ulama. Itu adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i menekankan dengan statement yang sangat jelas masalah ilmu. La khaira liman la ilma lahu. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak punya ilmu itu. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu, al ilmu khairu minal mal. Ilmu jauh lebih baik daripada harta. Orang kan sekarang banyak tujuannya yang tertanam di persepsi di benak mereka itu memang sistem kapitalis. Bagaimana belajar? Misalnya urutan formalnya TK, SD, SMP, SMA, kuliah, habis itu bekerja, cari duit. Cari duit. Nah, gitu kan. Nah, itu persepsinya. Sementara ini sudah dibantah sebenarnya oleh Ali. Al ilmu khairu minan mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta.
Ilmu lebih baik daripada harta, Ustaz ya? Iya, karena memang kita harus mencari ilmu, bukan cari uang. Kalau kita punya ilmu, uang akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau kita kejar uang tanpa punya ilmu, maka ini akan mengacaukan semuanya nanti. Karena kita tidak tahu mana halal dan mana haram. Lalu beliau mengatakan, al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Karena ilmu itu akan menjaga kamu, sementara harta kamu sibuk menjaganya. Ilmu itu ibarat bodyguard buat kita. Di saat kita mau makan, mau minum, mau bergaul, mau bekerja, mau aktivitas apa saja, ilmu itu akan menjadi pemberi peringatan kepada kita. Itu boleh, itu nggak boleh. Sementara harta kita sibuk menjaganya. Bahkan kadang-kadang ada orang kalau tidak punya ilmu, harta itu akan dituhankan sama dia, tanda kutip, sehingga tidak bisa tidur hanya karena memikirkan hartanya. Subhanallah. Beda sekali dengan kondisi Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Mereka di saat punya harta, mereka malah gelisah pada saat menumpuk. Satu malam disebutkan dalam riwayat, Talha bin Ubaidillah mendapatkan keuntungan 20 peti, isinya semua itu adalah dinar emas. Dinar emas. Maka beliau gelisah, istrinya tanya, kenapa Anda gelisah? Dia bilang, saya belum pernah dapat keuntungan sebanyak ini. Ya ampun. Kata istrinya, untuk apa Anda pusing? Kita kemas, kita bagiin. Masya Allah. Karena punya ilmu, maka harta itu dikontrol oleh ilmu. Bagaimana kita bawa harta ini ke akhirat? Udah, mereka semalam suami istri kemas uang itu, kemudian dibagikan kepada fakir miskin dan habis semuanya. Malam itu juga, Ustaz? Malam itu juga. Subhanallah. Menjelang subuh habis semuanya. Masya Allah. Kalau tidak salah disebutkan ada 600-an ribu dinar dan pokoknya cukup banyak sekali. Maka pada saat itu mereka merasa plong karena tidak ada beban dalam masalah ini. Ya ampun. Tapi kalau orang tidak punya ilmu, maka yang paling pertama dia pikirkan begitu punya uang adalah bagaimana dia mengumpulkannya, menambahkannya, pelit tidak mau mengeluarkan, dan ini tidak mungkin ketemu dengan konsep Islam. Karena memang Islam mengajarkan kita pintu kekayaan adalah sedekah. Itu ilmu yang mengajarkan kita seperti itu. Dengan bersedekah harta kita akan banyak. Kalau kapitalis mengatakan menabung adalah pangkal kaya. Maka tidak bisa ketemu. Orang nabung pasti pelit, orang sedekah pasti dermawan. Nah, ini konsep yang sangat berbeda. Intinya sebenarnya mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan keutamaan ilmu itu sendiri, tapi ini sedikit mengingatkan di awal pembukaan kita tentang pentingnya seseorang itu peduli dengan lembaga pendidikan seperti ini, baik yang mendirikan, baik tenaga pengajar, baik juga yang sedang belajar. Dan tidak ada kata terlambat. Saya ingin tutup poin ini, baru kita jawab masalah tujuan hidup, adalah kisah Abu Yusuf rahimahullah. Kisah Abu Yusuf. Abu Yusuf ini murid utamanya Abu Hanifah. Kita tahu ada 4 imam mazhab yang masyhur, Abu Hanifah, kemudian Malik, kemudian Syafi'i dan Ahmad. Abu Hanifah ini punya murid utama, itu namanya Abu Yusuf. Sebagaimana Imam Malik juga punya murid utama adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya Abu Yusuf ini setara dengan Imam Syafi'i. Beliau itu terus saja menggali ilmu sampai di ranjang kematian. Jadi satu waktu beliau pernah berselisih pendapat dengan salah satu sahabatnya tentang bab warisan, masalah posisi seorang kakek, apakah dia mendapatkan warisan atau tidak gitu. Jadi saat cucu meninggal, kemudian ayahnya sudah meninggal duluan, tapi yang masih hidup kakeknya. Maka berselisih pendapat antara Abu Yusuf sama sahabatnya. Intinya Abu Yusuf tidak setuju dan temannya setuju dengan dalil masing-masing. Cuma zaman dulu karena belum ada telepon, belum ada media kayak sekarang, mereka kerepotan sekali untuk berhubungan. Setelah selesai berpisah, temannya tinggal di satu negeri, entah kemana. Dia pun Abu Yusuf tetap tinggal di wilayah Irak pada saat itu, di Kufa. Sampai akhirnya dia mau meninggal dunia dan di ranjang kematian, dia pada saat sekian tahun pisah sama temannya itu kepikiran, sebenarnya temannya ini yang benar, tapi gimana caranya dia mempelajari dalil-dalilnya? Karena sudah berpisah dan pada saat berdebat itu hanya waktu yang sangat pendek. Maka temannya mendengar Abu Yusuf sakit keras, dia pun datang ke rumah Abu Yusuf. Kemudian pada saat datang, begitu melihatnya Abu Yusuf langsung mengatakan dari depan pintu. Orang itu masuk depan pintu, beliau di atas ranjang lalu beliau mengatakan, Alhamdulillah yang telah mengutusmu kepadaku. Masya Allah. Aku sudah lama mencarimu untuk menghafal dalil-dalil tentang masalah perselisihan kita sekian tahun yang lalu. Kata sahabatnya, hai Abu Yusuf,
engkau sudah sakit keras, diranjang kematian. Syahadatlah, banyak bertobat. Dia bilang saya sudah syahadat dan bertobat. Tapi saya meninggal dalam kondisi memahami ilmu itu, lebih saya sukai daripada saya meninggal jahil kepadanya. Diranjang kematian, lalu temannya mengajarkan dalil-dalil dan dia mencoba menghafalnya. Sampai dia menghafalnya, kata sahabatnya, temannya ini, begitu saya keluar pamit, pas di depan pintu rumah, terdengar tangisan keluarganya. Abu Yusuf sudah wafat. Di akhir hidupnya pun masih tetap menuntut ilmu. Masya Allah. Maka poin yang penting untuk diketahui adalah jangan sampai merasa ilmu itu sudah cukup buat kita. Banyak teman-teman kita sekolah seperti di pesantren ini tamat dari aliyahnya atau apapun istilah yang digunakan di sekolah ini, misalnya biasanya diumumkan ada sanawiyah sama aliyah. Maka biasa mereka mengatakan, oh sudah cukup buat saya pernah di pesantren kok, nggak perlu berdalam lagi ilmu. Ini keliru. Subhanallah, mungkin Ustadz Ali juga merasakan hal yang sama. Kami pada saat belajar di Madinah dan tamat tahun 1998 dulu, saya pikir setelah selesai S1 itu sudah cukup untuk belajar ilmu agama, sehingga saya merasa cukup untuk pulang dan mengajar. Terbalik subhanallah persepsi itu. Setelah terjun di lapangan, makin saya merasakan saya tidak punya apa-apa. Makin terus digali, makin terus belajar, makin terus murajaah, gitu kan. Dan ternyata ilmu itu tidak ada batasnya. Dan sampai hari ini dan sampai kapanpun kami akan terus belajar. Oleh karena itu poin ini harus garis bawahi. Insya Allah ini adalah perbuatan yang baik, amal saleh, baik bagi pada pendiri, pengajar ataupun juga orang-orang yang sedang belajar. Masya Allah.